Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pasar modal syariah yang akan disampaikan oleh yang pertama yaitu saya sendiri, Enis Folianing, yang kedua Novia Rinata Anggraini, yang ketiga Jeffrian Denito Sima, dan yang keempat yaitu Robi Hermansa. Definisi pasar modal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah. Pasar modal syariah khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan atas ajaran Islam yang penetapan dilakukan oleh DSN, MUI dalam bentuk fatwa. Secara umum, ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip di pasar modal adalah prinsip di hukum Islam dalam kegiatan di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan MUI. Kriteria dan efek syariah yang dapat diperdagangkan menurut fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI /10/2003 sebagai berikut. Yang pertama yaitu efek syariah mencakup saham syariah. Yang kedua, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, efek berakun aset syariah. Yang kelima, surat berharga komersial syariah. Perkenalkan, nama saya Novia Rinata Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Enis. Pada pasar modal syariah, emiten yang menerbitkan efek syariah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad sesuai pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan harus menggunakan prinsip kehati-hatian serta tidak boleh melakukan spekulasi dan manipulasi di dalamnya yang mengandung unsur darar, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan termasuk transaksi yang mengandung unsur dilarang. IPO Initial Public Offering. IPO adalah suatu saham perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Karena itu, perusahaan harus melakukan IPO sharing disebut sedang go public. Tujuan IPO yang pertama adalah mendapatkan dana murah. Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Yang ketiga, potensi pertumbuhan lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prospektus. Prospektus di sini adalah dokumen formal yang dipersyaratkan oleh dan diajukan kepada Bapemam yang memberikan perincian tentang penawaran investasi kepada publik. Prospektus diajukan untuk penawaran saham, obligasi, dan reksadana. Dokumen ini dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi karena mengandung sejumlah informasi yang relevan tentang keamanan investasi. Prospektus mencakup berbagai informasi seperti ringkasan singkat tentang latar belakang perusahaan dan informasi keuangan. Yang kedua, nama perusahaan yang menerbitkan saham, jumlah saham, jenis sekuritas yang ditawarkan, apakah suatu penawaran bersifat publik atau pribadi, nama-nama kepala perusahaan, dan yang terakhir nama bank atau perusahaan keuangan yang melakukan pinjaman emisi. Nama saya Robi Hermansa.
akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novia Rinata Anggraini. Efek berakun aset syariah. Efek berakun aset atau dikenal dengan istilah asset-backed security ialah efek surat berharga yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah dan arus kas. Manfaat efek berakun aset. Yang pertama, sebagai suatu alternatif pendanaan jangka panjang. Yang kedua, meski penerbit EBA originator pilot tagihannya akan senantiasa tetap ada. Beberapa keunggulan dari EBA. Pertama, biaya dana yang murah. Kedua, efisiensi penggunaan modal. Ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan. Keempat, sumber likuiditas khususnya untuk perusahaan menengah kecil. Terakhir, keterbukaan informasi publik yang lebih minim daripada metode pembiayaan lain. Risiko yang mungkin ditimbulkan oleh efek berakun aset. Pertama, risiko suku bunga. Kedua, pelunasan lebih awal atau early call. Ketiga, gagal bayar. Untuk yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam PAMS. Yang pertama, Menteri Keuangan. Selanjutnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian, Perusahaan efek, investor, emiten, lembaga penunjang, dan yang terakhir, profesi penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sedangkan pasar modal syariah memiliki dua peran penting. Yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan sumber usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Dan yang kedua sebagai sarana investasi bagi investor. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga dalam kurung efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Instrumen atau produk yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan efek. IPO adalah suatu saham perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Karena itu, perusahaan yang meletakkan IPO sering disebut sedang go publik. Sedangkan prospektus adalah dokumen formal yang dipersyaratkan oleh dan diajukan kepada Bapepam yang memberikan perincian tentang penawaran investasi kepada publik. Efek atau surat berharga yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit kepemilikan rumah, kredit mobil. Efek bersifat utang yang dijamin pemerintah dan arus kas disebut juga EBA syariah. Dan pihak yang terlibat dalam PAMS ialah Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan Perusahaan Efek, investor, emiten, lembaga penunjang serta profesi penunjang lainnya.